Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini sebelum kita melangkah di hari yang baru, sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang sudah Tuhan beri buat kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, karena masih dalam suasana tahun baru, dari tempat ini kami mengucapkan selamat menjalani tahun baru 2021. Semoga kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini. Haleluya. Mari sebelum kita membaca dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena sampai hari ini, sampai saat ini, Tuhan masih menyertai setiap kehidupan kami. Kami masih boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, itu semua terjadi karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru, kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap pribadi kami. Memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan kami ambil dari Mazmur pasal yang kelima. Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13, dan kebenaran firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan tema hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kami akan bacakan ayat pokok kita pada pagi hari ini yang kami ambil dari Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan berjanji kepada kita anak-anaknya, Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena firman Allah dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dengan jelas firman Allah berkata bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali. Saudaraku, kalau Tuhan sudah berjanji, maka pasti Tuhan akan menepatinya. Tuhan kita bukanlah seperti manusia, bukanlah seperti kita yang mungkin lupa atau mengingkari janji yang pernah kita sampaikan atau ikrarkan dulu. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan adalah janji yang pasti yang akan digenapinya karena Tuhan tidak pernah berdusta kepada umat-umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita ingat, satu hal yang harus kita renungkan, bahwa janji Tuhan itu hanya akan dialami, itu hanya akan dinikmati oleh orang-orang benar saja. Oleh orang-orang yang melakukan kehendak Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Janji Tuhan hanya tersedia dan hanya disediakan bagi orang-orang yang hidupnya benar, yang hidupnya
melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Jadi kalau kita orang-orang yang tidak melakukan kebenaran dalam hidup kita, tidak melakukan hal-hal yang benar di dalam hidup kita, maka dipastikan kita tidak akan pernah menikmati janji-janji Tuhan yang indah itu dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa hanya orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidupnya, yang akan menikmati janji-janji Tuhan itu. Lewat pembacaan kita di dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-13 ini, ada 2 poin yang ingin kami sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Poin yang pertama yang akan kita alami adalah kita diberkati Tuhan. Saudara, coba kita perhatikan kalimat dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Firman Allah berkata, atau firman Allah menuliskan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi kita, saudara. Bagi kita orang yang melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, setiap orang pasti mau diberkati oleh Tuhan. Termasuk saya dan termasuk saudara. Kita mau diberkati oleh Tuhan, saudara. Dan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa janji-janji Tuhan itu, berkat-berkat Tuhan itu, hanya akan dialami, hanya akan dinikmati ketika kita mempersembahkan hidup yang benar kepada Tuhan. Inilah kuncinya, saudara. Hidup yang benar di hadapan Tuhan, baru kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan poin yang kedua yang ingin saya sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Poin yang kedua, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, di dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-13, kita baca pada bagian B, firman Allah berkata, Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua yang akan dialami, yang akan dinikmati oleh orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar dalam hidupnya adalah bahwa kita akan dipagari oleh Tuhan. Hidup kita akan dipagari oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan saja saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membagari kita seperti perisai. Perisai itu adalah salah satu alat yang dipakai untuk berlindung atau untuk melindungi diri dari serangan-serangan, saudara. Maka seperti itulah kehidupan kita. Tuhan akan memagari kita. Dan Tuhan sendiri yang akan menjadi perisai, yang akan menjadi pelindung bagi saya dan bagi saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak kesusahan yang akan kita alami. Tetapi percayalah, Tuhan akan memagari setiap kehidupan kita. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-32, saudara. Mazmur pasal yang ke-32, ayat yang ke-7, saudara. Di sana firman Allah berkata bahwa Tuhanlah yang menjaga kita. Tuhanlah yang memagari hidup kita, sehingga kita terluput dari bahaya dan masalah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mungkin kita ingat tentang cerita Nuh. Ketika Tuhan menenggelamkan bumi ini dengan air bah, saudara. Mungkin kita dengar, mungkin kita ingat tentang kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Tetapi ketika kita melihat, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapati di sana bahwa hanya Nuh dan keluarganya yang dilindungi oleh Tuhan. Hanya Nuh dan keluarganya yang diluputkan dari bahaya oleh Tuhan. Kuncinya apa, saudara? Firman Allah dengan jelas berkata, di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama, di sana firman Tuhan menuliskan bahwa Tuhan melihat Nuh hidup dengan benar. Maka Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita yang ada, yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita mau mengalami berkat-berkat Tuhan, kalau kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, kalau kita mau mengalami perlindungan dari Tuhan, mari hidup kita, perbaiki hidup kita, menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang melakukan hal-hal yang benar, melakukan kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk hari yang sudah Tuhan beri dan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua anugerah Tuhan yang sudah kami alami dalam perjalanan hidup kami. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh termeterai menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, di hari yang baru ini Tuhan, kami akan melangkah dan kami terlalu yakin Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami di hari-hari yang lalu, maka hari ini pun Tuhan akan tetap menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.